Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 dan 38, di mana di sini dicatat Yakobus dan Yohanes memiliki permintaan. Apa permintaannya? Ayat 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Lalu kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yesus berkata, kamu sering sekali tidak tahu apa yang kamu minta. Ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Ketika saudara meminta supaya Tuhan memberikan saudara kesehatan, untuk apa? Apa yang akan saudara lakukan kalau saudara sehat? Ketika saudara meminta supaya keluarga dipulihkan, lalu apa yang saudara lakukan kalau Tuhan sudah memulihkan keluarga saudara? Kalau saudara meminta supaya Tuhan memberkati saudara dengan kekayaan, sesudah Tuhan berkati, saudara menjadi kaya, apa yang akan saudara lakukan? Ini semuanya menentukan apakah kita memahami apa yang kita minta. Bukankah banyak sekali orang yang Tuhan berikan kesehatan, lalu lewat kesehatannya dia melukai hati Tuhan? Bukankah banyak sekali orang yang Tuhan izinkan menjadi kaya, dulunya bukan siapa-siapa, ketika belum punya apa-apa dia sedemikian rajin, selalu ingin menyenangkan Tuhan, selalu ingin berada di rumah Tuhan, selalu suka mendengarkan arahan bimbingan pemimpinnya. Tapi ketika dia menjadi kaya, bahkan dia merasa dia lebih hebat dari pemimpinnya, dan Tuhan menjadi nomor 2. Bukankah ketika seseorang memiliki jabatan, lalu dia mulai menjadi sombong, dan jabatannya itu dipakai untuk membuat kelihatan supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya lebih rendah, lebih tidak hebat dari dia. Itu sebabnya kita harus memahami apa yang kita minta. Nah, apa yang Tuhan kehendaki? Tentu saja tempat yang diminta oleh Yakobus dengan Yohanes itu hanya untuk tempat-tempat yang orang yang spesial, orang yang luar biasa. Bahkan Yesus berkata, itu adalah tempatku, dengan kalimat yang mengatakan bahwa kamu tidak tahu itu. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, baptisan yang harus aku terima? Yesus berkata, itu adalah tempat orang-orang seperti aku. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita meminta kepada Tuhan? Apa ciri-ciri orang yang mengerti apa yang dia minta? Yang pertama, biarlah apapun yang kita minta itu untuk membuat kita menjadi terang dan garam yang lebih berdampak bagi sesama. Kesehatan kita pergunakan untuk menjadi terang bagi orang lain. Kekayaan kita pergunakan untuk menjadi garam bagi orang lain. Jabatan kita pakai untuk memberkati orang lain. Yang kedua, biarlah semua yang kita minta itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk supaya orang-orang melihat nyata sungguh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita diberikan sehat, kalau kita diberikan rumah tangga yang harmonis, biarlah itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita diberikan kekayaan, diberikan begitu banyak kemudahan, itu pun mestinya dialamatkan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita diberikan jabatan, biarlah itu pun menunjukkan kepada orang lain betapa hebat Tuhan yang menyertai jalan-jalan hidup kita, bukan betapa hebat kita. Dan yang ketiga, biarlah semua yang kita minta itu untuk membuat kita semakin hari semakin mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga yang kita minta itu, dari apa yang kita minta, nampak jelas bahwa itu semuanya tidak mungkin dilakukan oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh tangan Tuhan.
yang sedang bekerja. Sehingga semua yang kita minta itu berdasarkan pemahaman. Yang pertama, membuat kita menjadi semakin berdampak, menjadi garam dan menjadi terang. Yang kedua, membuat kita semakin mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, membuat Allah semakin nyata berdaulat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang omnipoten. Karena semua yang kita minta adalah mimpi-mimpi yang besar, manusia kita tidak bisa melakukannya, dan Dia sanggup melakukannya. Apakah engkau tahu apa yang kau minta? Mari renungkan bersama-sama.